Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 3 Februari 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada kedua bacaan yang dipakai dalam Ekaristi harian. Dari bacaan yang pertama, dari kitab Raja-Raja yang pertama, bab 3, ayat 4-13, akan kita dengarkan bagaimana Salomo memohon kebijaksanaan dan bukan umur panjang, kekayaan, atau pangkat kedudukan. Salomo menyadari Allah telah mengasihi ayahnya Daud, maka ia juga minta agar dengan bijaksana ia memerintah umat Israel dan Yahweh berkenan kepadanya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 30-34 dikisahkan bagaimana setelah para murid pulang dari perutusan, mereka diajak untuk menyepi ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Namun ketika mereka sampai ke tempat, banyak orang datang. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Yesus kemudian mulai mengajar mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, melihat, membaca, mendengar kedua bacaan ini, saya melihat pribadi yang luar biasa. Pribadi yang tidak egois, pribadi yang mementingkan orang lain. Salomo bisa meminta apapun untuk kepentingan pribadinya, untuk memenuhi egonya. Tetapi yang diminta Salomo adalah bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengandalkan Allah. Demikian pula pada bacaan Injil, Yesus tidak egois. Meskipun dikatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri, dan istirahat sejenak. Tetapi ketika melihat begitu banyak orang, Yesus tetap mengajar mereka, tentu juga melakukan banyak mukjizat. Keinginan pribadinya disingkirkan untuk banyak orang dan bukan untuk dirinya sendiri. Inilah pribadi yang bijaksana, tidak hanya mengikuti kehendak pribadi, hukum atau aturan, tetapi melihat mana yang membutuhkan bantuan saya. Salomo meskipun hanya minta kebijaksanaan,
Namun Tuhan mengatakan, sekalipun engkau hanya minta kebijaksanaan, namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Saya teringat dengan kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan. Meskipun Salomo hanya minta kebijaksanaan, akhirnya kekayaan, pangkat, umur panjang diberikan juga oleh Yahweh kepada Salomo. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita meminta kepada Allah, ukuran apa yang saya pakai untuk meminta? Apakah karena saya memerlukan itu demi kekayaan, demi pangkat, demi kedudukan? Ataukah saya minta demi kebaikan dan keselamatan sesama? Kita singkirkan ego-ego kita untuk meminta kepada Allah apa yang diperlukan untuk kebaikan bersama. Maka mari bersama-sama kita mencoba meniru Salomo dan Yesus yang benar-benar memilih dengan bijaksana apa yang terbaik. Saya membayangkan seandainya saya yang menjadi Yesus ingin menyepi dan istirahat setelah bertemu dengan Bapa dalam komunikasi, diganggu oleh banyak orang, bukan pelayan yang berikan, mungkin kejengkelan dan kemarahan. Ini orang yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana mampu mengalahkan ego, kedagingan, hawa nafsu, dan bekerja demi sesama. Maka semoga semangat Salomo dan juga Yesus menjadi semangat kita untuk lebih memperhatikan orang lain daripada mengikuti ego-ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, sehingga kita mampu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama. Seraya bersyukur kita mohon agar semangat untuk bijaksana, memilih yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah, dan menyingkirkan ego-ego kita, sungguh mampu kita wujud nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Agar akhirnya siapapun juga yang kita layani mengalami kasih karunia Allah. Mari bersama-sama kita bertindak dengan bijaksana, yang berarti saya tinggalkan kesenangan pribadi, ego pribadi, dan mencoba untuk menerjemahkan kehendak Allah dalam tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami teladan dari pribadi-pribadi yang memilih yang terbaik, bukan demi egonya, tapi demi sesama. Memilih dengan bijaksana. Tidak mudah menguasai ego-ego kami, tapi kami yakin dengan bantuan-Mu, kami akan mampu
untuk mewujudnya nyatakan dengan penuh kebijaksanaan. Semoga kami yang kadang lemah dan jatuh iman kami, Engkau kuatkan. Engkau beri semangat kembali agar mampu menyatakan iman dengan kokoh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akhirnya dalam situasi apapun kami dengan bijaksana memilih kehendak-Mu. Berikan rezeki yang cukup kepada umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Yang secara ekonomi Engkau bantu. Agar akhirnya semua orang tetap mengalami cinta kasih-Mu. Semoga kami akhirnya dengan bijaksana memilih yang terbaik sebagai anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kita sekalian dengan berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan kehidupan kita. Terapkan pola hidup sehat, menjaga dari segala yang memungkinkan kita terserang penyakit. Kalau kita sehat, kita juga membantu orang lain juga sehat. Saya menghimbau agar pada tanggal 14 Februari nanti kita berbondong-bondong menuju ke TPS, menyarukan suara kita. Kita memilih sesuai dengan hati nurani demi NKRI. Untuk kesempatan itu, bagi panjenengan yang terlibat dalam helatan pemilu, misa Rabu Abu bisa diikuti pada Kamis sore. Perayaan Rabu Abu di paroki kita akan diadakan pada Selasa sore jam 6, Rabu pagi jam setengah 6, Rabu sore jam 6, dan Kamis sore jam 6. Sehingga yang karena kesibukan pemilu tetap bisa mengikuti misa Rabu Abu pada Kamis sore. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi bagi gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Semuanya sungguh berguna untuk kemajuan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.